teman-teman, kembali lagi di Sensei sini. Dan pada kesempatan kali ini Retri akan membahas bahasan baru. Tentunya masih berkaitan dengan bahasa Indonesia. Namun pada kali ini Retri akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, di sini Retri mendapat tugas untuk mencari suatu permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih metode yang saya gunakan dalam penelitian pencarian permasalahan ini. Nah, saya menggunakan metode penelitian yaitu R&D, yang artinya adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru ataupun produk yang sudah ada. Produk ini tidak selalu berbentuk buku ataupun modul ataupun alat bantu pembelajaran. Nah, pada saat sekarang atau perkembangan sekarang, perangkat pembelajaran atau produk pembelajaran juga bisa berkembang, yaitu menggunakan perangkat lunak ataupun software. Nah, di sini saya mendapat satu judul, yaitu pengaruh penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari terhadap pembelajaran bahasa Indonesia pada murid tingkat SMP. Nah, di sini ada penyelesaian masalah. Nah, sebelum kita ke penyelesaian masalah, kita harus tahu dulu apa sih penelitian atau apa sih latar belakang dari masalah ini. Nah, latar belakangnya ialah negara Indonesia adalah negara yang memiliki suku bahasa yang berbeda-beda, namun memiliki satu bahasa utama yaitu bahasa Indonesia. Maka tidak jarang pelajar dari Indonesia sering menggunakan bahasa daerah sendiri ketimbang menggunakan bahasa Indonesia, terutama pada pelajar yang tinggal di perkampungan yang sangat kental dengan budaya dan ada suku bahasa yang kerap kali mereka pergunakan. Kebanyakan pelajar Indonesia zaman sekarang sulit dan susah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hampir semua pelajar Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu tidak benar dan tidak baik. Hal ini disebabkan adanya bahasa kedua ataupun bahasa ketiga. Pada zaman ini juga bahasa Indonesia sudah banyak menggunakan bahasa gaul atau percampuran bahasa yang disebut juga dengan bilingualisme. Dengan adanya penggunaan bahasa daerah yang dipergunakan oleh pelajar, mempersulit pembelajaran bahasa Indonesia sehingga materi yang diajarkan oleh si pembelajar terkadang sulit untuk dipergunakan dari segi fonel dan juga intonasi bahasa yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan. Seperti yang terjadi pada Sumatera Utara, tepatnya di SMP Negeri 1 Merak, karena semua pihak yang bersangkutan dalam satuan pendidikan menganut dan menggunakan bahasa yang sama, sehingga pelajar dan pengajar kerap kali menggunakan bahasa daerah, baik di waktu istirahat ataupun saat menyampaikan pendapat dalam pembelajaran. Hampir semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Merak menggunakan bahasa daerah yang menjadikan mereka salah dalam pengucapan kata. Contohnya, dalam pengucapan kata kepada, suku Batak dominan mengucapkan kata E dengan berat dan ditekan dalam tenggorokan. Contohnya, jika orang Indonesia mengucapkan kata kepada, maka orang Batak akan mengucapkan kepada. Yang kedua adalah menggunakan. Kata E-nya dilesapkan ataupun dengan intonasi yang lebih ditekan pada fonem E. Begitu juga dengan kata melakukan. Pada fonem E, adanya penekanan ataupun intonasi yang naik pada saat pengucapan kata tersebut. Jadi dari kata di atas, sebuah pengucapan yang diutarakan itu menggunakan intonasi keras dan adanya logat khusus yang terbawa dari bahasa keseharian si pengucap ataupun siswa. Selanjutnya adalah solusi. Nah, di sini solusi yang diberikan untuk lebih mempermudah siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia ialah agar bahasa Indonesia tidak sulit dan salah dipergunakan oleh siswa maupun pengajar serta calon generasi baru. Maka perlu beberapa pencegahan dan penanggulangan bahasa daerah, namun tidak menghilangkan bahasa daerah tersebut. Namun memberikan cara baru untuk mengatasi siswa dan mengajar agar terbiasa dalam menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa nasional. Seperti pada umumnya bahwa keterampilan berbahasa Indonesia ini muncul
akibat wawasan yang dimiliki siswa, sehingga bahasa itu menjadi bahasa ibu. Dengan adanya penerapan wawasan, maka banyak faktor yang menjadi mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini banyak faktor yang mendukungnya, diantaranya adalah masyarakat dan juga pendidikan serta keluarga. Tidak hanya dari faktor lingkungan saja, namun untuk saat ini sudah banyak sekali produk yang digunakan untuk memperlancar pengucapan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dari bentuk buku, modul, dan juga digital. Seperti contoh besarnya yang sering kita gunakan ialah KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dalam hal ini ada beberapa faktor yang bisa menunjang keberhasilan berbahasa Indonesia seorang pelajar, ialah sebagai berikut. Yang pertama, pihak pendidikan harus selalu mengawasi dan memberikan peraturan ketat terhadap siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia, untuk menjadi kebiasaan dalam pengucapan fonem dan juga intonasi agar menjadi pembelajaran yang baik. Yang kedua, adanya pelatihan berbahasa atau menyediakan lab bahasa yang disediakan oleh pihak pendidikan, guna untuk mengetahui perkembangan penggunaan bahasa Indonesia siswa. Yang ketiga, setiap guru mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya memberikan rangsangan otak untuk memperkuat bahasa Indonesia siswa. Contohnya dengan memberikan puisi singkat ataupun cerpen singkat namun menggunakan bahasa Indonesia seturut dengan kaidah tataran bahasa Indonesia yang benar. Yang keempat dan mungkin ini yang terakhir, adanya buku paket ataupun buku panduan yang lebih memperdalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam metode R&D lebih kepada penghasilan produk atau menciptakan produk ataupun pengembangan produk yang ada menjadi produk baru. Maka di sini ada beberapa produk yang bisa dihasilkan dari penelitian yang telah diriset ataupun diobservasi. Di antaranya adalah produk yang akan dihasilkan ialah dari solusi. Ialah yang pertama, adanya buku paket. Buku paket sebagai penunjang pembelajaran bahasa Indonesia baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, yang kedua adalah KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi panduan dalam berbahasa, baik dari kata baku, kata formal, dan kata non-informal. Yang ketiga adalah buku dan juga modul. Dari buku dan modul kita dapat mengetahui kelayakan bahasa dan juga tataran bahasa baik benar dan salah. Yang keempat adalah alat berupa software ataupun perangkat lunak. Nah, dari pembelajaran yang keempat ini, kita bisa menggunakan pembelajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk baru, yaitu bentuk digital yang lebih memudahkan kita atau setiap siswa dalam mempelajari penggunaan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia digantikan menjadi bahasa ibu, melainkan bahasa daerah digunakan menjadi bahasa pembantu ataupun bahasa kedua di dalam bahasa di negara kita. Mungkin sekian pemaparan tentang permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di pendidikan SMP. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui email saya ataupun channel YouTube saya ataupun IG saya. Mungkin saya cukupkan sampai sekian. Semoga pembelajaran kali ini menjadi ilmu dan pengetahuan yang baru bagi kita, serta hendaknya kita menjadi siswa ataupun calon guru menggunakan atau membiasakan diri dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan